Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Rudi Kurnia Dharma Wedillah dari kelas M02. Ingin mempresentasikan tentang hasil kerja saya untuk tugas UTS pengertian bioteknologi. Oke, langsung saya mulai. Yang pertama ada pengertian DNA. Asam deoksiribonukleat atau DNA merupakan bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein. DNA ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA adalah bagian penting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua atau orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari dua untai yang mengelilingi satu sama lain, yang membentuk suatu yang dikenal sebagai heliks ganda. Selanjutnya ada struktur DNA dan heliks ganda. DNA merupakan polimer nukleotida. Setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin, yang saling berpasangan. Nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleotida dan sebuah gugus fosfat, berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Selanjutnya ada penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 subunit, yaitu yang pertama ada gugus basa nitrogen heterosiklik, basa nukleotida atau nukleobasa. Yang kedua ada gula pentosa, yaitu berupa ribosa atau deoksiribosa. Yang terakhir ada gugus fosfat. Selanjutnya ada nukleosida. Nukleosida adalah kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Tersusun dari gula ribosa dan basa nitrogen. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA. Untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Ikatan hidrogen tersebut dibentuk antara dua basa nitrogen. Selanjutnya ada pasangan basa. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Pasangan basa sering disebut dengan BP atau basa pairs. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Macam-macam DNA yang pertama ada A-DNA mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibanding B-DNA. Yang kedua ada B-DNA, mempunyai 1 basa perputaran, digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga ada Z-DNA, yaitu mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang terakhir ada cDNA, biasa dikenal dengan sebagai klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya ada pengertian RNA. Pengertian RNA ini itu adalah asam ribonukleat, yaitu molekul primer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. DNA ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. Macam-macam RNA yaitu ada 3. Yang pertama ada transfer RNA atau tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil, berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Yang kedua ada ribosomal RNA atau rRNA, yaitu adalah RNA ribosom atau RNA yang memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA merupakan RNA yang dengan jumlah terbanyak. Fungsinya adalah untuk menyusun ribosom. Yang terakhir ada messenger RNA atau mRNA. RNA pembawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Fungsinya sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. Ini adalah tabel perbedaan. Yang pertama ada perbedaan rantai. Untuk di DNA dia ganda berpilih dan panjang. Yang RNA tunggal dan pendek.
Yang selanjutnya ada gula pentosa, DNA-nya deoksiribosa, dan RNA-nya ribosa. Selanjutnya ada basa nitrogen. Di DNA dia ada purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan timin. Di RNA ada purin, adenin, guanin, pirimidin, sitosin, dan urasil. Untuk kadar di DNA itu kadarnya itu konstan atau tetap. Sedangkan di RNA itu berbeda-beda atau tidak tetap. Untuk jumlah basa nitrogen, DNA itu memiliki purin sama dengan pirimidin. Kalau RNA purin pirimidin. Untuk letaknya, DNA itu di inti sel mitokondria kloroplas. Untuk RNA itu di inti sel sitoplasma ribosom. Fungsi dari DNA yang pertama yaitu materi genetik semua makhluk hidup, pembawa materi genetik, dan yang ketiga mengontrol reaksi metabolik dalam sel. Untuk fungsi RNA, yang pertama ada materi genetik dari beberapa virus, pembawa kode genetik, penyusun ribosom, dan yang terakhir membawa asam amino. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi. Yang kedua adalah meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki ke mRNA pada waktu proses transkripsi. Selanjutnya ada replikasi DNA. Proses penggandaan molekul DNA untai ganda sehingga dihasilkan molekul anakan yang sangat identik. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel, memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Oke, sekian presentasi untuk tugas ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.